Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Ijar. Pertemuan hari ini membahas materi paragraf. Sebelum kita memulai materi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berharap dengan doa ini Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabulkan salah satu doa kita. Musibah corona yang terjadi saat ini di Indonesia dan di berbagai negara cepat berakhir, dan mudah-mudahan yang sakit, guru, dosen, sahabat, orang tua, teman, dan seluruh rakyat Indonesia diangkat penyakitnya dan disembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan kita bisa masuk normal seperti biasa, kerja, kuliah, tatap muka di kampus, dan mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan ilmu yang kita dapat hari ini dengan berbagai dosen mendapat ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan penelitiannya dan cepat selesai skripsi atau penulisannya. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, dipersilakan. Selesai, terima kasih. Apa kabar seluruh mahasiswa? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan berikutnya, yaitu materi paragraf. Dan harus tetap semangat walaupun belajar daring di rumah masing-masing, karena materi yang disampaikan hari ini sangat penting pada saat nanti penulisan ilmiah atau skripsi. Lanjut, materi hari ini membahas tentang paragraf. Paragraf merupakan bagian karangan yang terdiri atas beberapa kalimat. Artinya, dari susunan kalimat ke kalimat menjadi satu kalimat yang dimana berkaitan, berhubungan secara utuh dan padu serta membentuk satu kesatuan pikiran. Paragraf yang baik minimal terdiri dari kalimat atau dua gagasan. Jadi dalam satu paragraf, Anda kalau bisa membuatnya harus lebih dari dua. Kenapa? Karena kalau cuma dua kalimat saja dalam paragraf itu masih maknanya ganda atau belum tepat. 3 persyaratan agar paragraf menjadi padu yaitu kepaduan, kesatuan, dan kelengkapan. Nah, 3 komponen ini harus berkaitan pada saat nanti Anda menulis skripsi. Unsur paragraf yang pertama kalimat topik atau kalimat utama. Nah, di mana kalimat topik atau kalimat utama setiap paragraf pasti ada kalimat umum atau general. Nah, lalu yang kedua kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, di dalam paragraf setelah Anda membuat kalimat utama atau general, pastinya ada kalimat pengembang atau kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama itu. Nah, baru berikutnya yang ketiga kalimat penegas. Kalimat penegas di sini berarti menegaskan kalimat yang utama dan kalimat penjelas biasanya dijadikan suatu bentuk kesimpulan. Lalu yang berikutnya kalimat klausa, prosa, dan penghubung. Di dalam paragraf pasti ada kata klausa, prosa, dan penghubung. Lanjut. Fungsi paragraf untuk menandai pembukaan atau awal ide atau gagasan. Nah, sebagai pengembangan lebih lanjut tentang ide sebelumnya. Sebagai penegasan terhadap gagasan dan ungkapan terlebih dahulu. Jadi diulang kembali untuk menegaskan. Nah, persyaratan paragraf yang baik, yang pertama kepaduan paragraf. Kepaduan adalah kemampuan merangkai kalimat sehingga bertalian, artinya bertalian berhubungan secara logis dan padu dengan menggunakan kata penghubung. Nah, kalau bahasa Inggrisnya conjunction, seperti dan, serta, tetapi, namun, apabila, dan sebagainya. Terdapat 2 jenis kata penghubung, yaitu kata penghubung intrakalimat dan kata penghubung antar kalimat. Lalu kata penghubung intrakalimat yang menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat, seperti karena, sehingga, tetapi, sedangkan, apabila, jika, maka, dan lain-lain. Sedangkan penghubung antar kalimat adalah yang menghubungkan kalimat yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, jadi, kemudian, namun, selanjutnya, bahkan. Nah, ini contoh kepaduan paragraf. Contoh di sini ada paragraf atau wacana David Beckham adalah seorang pemain sepak bola yang sukses.
Lalu suaminya Victoria Beckham selalu bergelimang kekayaan dan kepopuleran. Nah, di sini ada kata saya buat garis bawah underline. Di situ ada buktinya, walaupun, bahkan, sama akibat, sama tetapi. Berarti itu maksudnya apa? Di dalam paragraf pasti ada konjungsi. Nah, konjungsinya tidak harus selalu di awal, bisa juga di tengah. Seperti apa kalau di tengah tuh? Tetapi ayah dari Brooklyn. Nah, itu menjelaskan konjungsinya di tengah. Tetapi teman-teman harus paham atau mahasiswa harus paham, kalau kata penghubungnya di tengah berarti harus pakai tanda baca. Apa tanda baca? Koma. Komanya sebelum kata konjungsi. Tetapi kalau ada konjungsinya di depan seperti buktinya, nah itu harus pakai koma tuh. Ya, bahkan pakai koma. Akibat kenapa tidak pakai koma? Karena lihat di dalam kalimatnya, di situ ada lanjutannya. Akibat pemberitaan ini berarti itu koma. Kenapa? Karena menjelaskan bagian depannya, bukan akibatnya di situ pakai koma. Nah, sekilas seperti itu contoh kepaduan. Lalu yang kedua, kesatuan. Kesatuan paragraf berarti setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran utama. Pokok pikiran yang diwujudkan dalam kalimat utama. Kalimat utama diletakkan di awal paragraf. Nah, dulu pernah Anda masa SMA mendapat ilmu materi dari gurunya di sekolah, yaitu ada deduktif dan induktif. Jadi kalau kalimat utamanya di awal namanya deduktif, katanya depan, berarti yang di depan itu kalimat utama. Sedangkan induktif, in, berarti kalimat utamanya di akhir. Ciri kalimat utamanya, yang pertama, kalimat yang dibuat harus mengandung permasalahan yang berpotensi untuk diperinci atau diuraikan lebih lanjut. Lalu kalimat utama dapat dibuat lengkap berdiri sendiri tanpa memerlukan kata penghubung, baik kata penghubung antar kalimat maupun kata penghubung intra kalimat. Nah, ini kesatuan paragraf. Contoh paragraf deduktif. Nah, di sini ada kata keluarga berencana merupakan program yang sangat baik untuk diterapkan oleh keluarga di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan. Kenapa saya katakan yang di kalimat itu ada bold atau dihitamkan? Itu kalimat utamanya. Kenapa kalimat utamanya? Di situ ada kata kuncinya general. Mana generalnya umumnya? Keluarga berencana. Kenapa keluarga berencana? Di situ ada Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena banyak Indonesia, daerahnya dan sebagainya, populasinya. Nah, kalimat yang selanjutnya itu adalah kalimat pengembang. Dengan adanya program tersebut bisa membatasi problematika. Sampai kalimat terakhir, itu namanya kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Nah, ini kebalikannya. Contoh paragraf induktif. Secara ekonomi, kota ini sangat kondusif untuk berbisnis. Lalu, secara budaya, kota ini amat kaya akan keanekaragaman. Nah, kalimat terakhirnya itulah antara lain 3 hal yang membuat kami merasa amat kerasan tinggal di kota Bandung. Nah, ini kalimat general. Kenapa general atau kalimat utamanya di akhir? Karena yang menjelaskan tinggal di kota Bandung. Sedangkan yang di atas itu secara ekonomi, budaya, geografis, sejuk. Nah, itu kalimat pengembang yang menjelaskan kota Bandung. Insya Allah udah paham nih dari contoh deduktif sama induktif. Kalau kurang jelas, silahkan cek sumber teori di buku Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau buku paket lainnya atau sumber internet supaya Anda dapat pemahaman lebih banyak. Yang ketiga, kelengkapan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila di dalam terdapat kalimat yang penjelas, cara lengkap untuk menunjuk pokok, pikiran, atau kalimat. Ciri-ciri kalimat penjelas berisi penjelasan berupa rincian, keterangan, contoh, dan sebagainya. Kalimat penjelas berarti apabila dihubungkan dengan kalimat dan di dalam paragraf. Kelengkapan penjelas sering memerlukan bantuan kata penghubung, baik kata penghubung antar kalimat maupun intra kalimat. Kelengkapan paragraf berhubungan dengan cara mengembangkan paragraf, dikembangkan dengan cara pertentangan. Apakah ada dalam skripsi? Banyak. Membandingkan variabel X dengan variabel Y, independen sama dependen, bebas dan terikat. Membandingkan hipotesisnya. Nah, itu biasa sering muncul ada kata namun, melainkan, daripada, dan seterusnya. Nah, pengembangan paragraf, di sini ada kata paragraf pertentangan. Kenapa pertentangan? Di sini pengembangan paragraf dengan cara pertentangan biasanya menggunakan ungkapan seperti berbeda, dengan, bertentangan, sedangkan, akan tetapi, dan lain-lain. Ini yang saya buat. Yang saya buat ini buat Anda paham. Nah, contoh. Di sini ada pemerintah telah menyediakan listrik dengan tarif yang murah. Setiap orang dapat menjadi pelanggan dengan tidak banyak pengeluaran biaya. Berbeda halnya dengan, nah itu kata
perbandingan di situ atau pertentangan sama kata yang saya buat di bawah. Sedangkan listrik, nah itu pertentangannya. Kenapa? Terdapat di kota. Lalu di sini ada paragraf perbandingan. Di sini ada kata pengembangan paragraf pembandingan, yaitu pengembangan paragraf dengan cara perbandingan biasa menggunakan ungkapan jika dibandingkan dengan seperti, serupa, seperti halnya, demikian, sama dengan, sejalan, akan tetapi, dan sebagainya. Nah, seperti apa pelajar? Nah, ini dia. Sepak bola adalah olahraga yang paling populer di muka bumi. Hampir semua usia, tidak peduli pria atau maupun wanita. Ya. Di sini menjelaskan di tengah masalah tersebut kini muncul ada sebuah olahraga yang bernama futsal. Olahraga ini sama dengan sepak bola, tetapi futsal tidak membutuhkan lapangan yang luas. Nah, jumlah pemain futsal pun lebih sedikit. Nah, di sini ada kata sama dengan. Nah, itu yang menjelaskan perbandingan. Analogi. Analogi membentuk mengungkapkan suatu objek yang dijelaskan dengan objek lain yang memiliki kesamaan, kemiripan, ibarat, seperti, dan bagaikan. Contoh kata penghubung. Nah, ini contohnya. Dalam persoalan POSO kita memang diingatkan bahwa penanganan tidaklah mudah. Ibaratnya kita diminta untuk memegang telur. Nah, di situ ada kata ibarat. Nah, berarti adalah analogi. Kenapa analogi? Membandingkan di situnya. Membandingkan apa? Antara kata, yaitu penanganan yang tidak mudah, dan tentang para pahlawan di sini untuk masa depan. Sebab akibat. Nah, biasanya kita sering ngucapin dalam penelitian namanya kausalitas. Pengaman paragraf dengan cara sebab akibat dilakukan jika menerangkan suatu kejadian. Nah, apakah dalam penulisan skripsi ada? Ada. Sering kata muncul oleh karena itu, oleh sebab itu, karena, dan seterusnya. Nah, seperti ini contohnya. Seharusnya Indonesia telah menerapkan negara kesejahteraan. Nah, di sini ada kata kunci padahal, akibatnya, oleh karena itu. Nah, itu namanya sebab akibat. Nah, di sini ada kata paragraf dengan cara definisi. Nah, kenapa definisi? Di dalam penulisan skripsi biasanya di bab 2 teori ada muncul kata adalah, yaitu, ialah, merupakan. Nah, kata-kata ini biasa menjadi suatu bentuk pengertian teori biasanya. Ya. Digunakan untuk menjelaskan sinonim, ialah, kata yaitu digunakan untuk sesuatu yang didefinisikan di awal, lalu kata-kata adalah jika sesuatu yang akan didefinisikan dengan kata benda, merupakan, pengertian rupa atau wujud. Nah, ini teman-teman dalam penulisan skripsi harus paham nih tentang paragraf menggunakan kata definisi. Ya. Contohnya seperti ini. Apakah psikologi itu? Terus psikologi adalah ilmu jiwa. Psikologi adalah kejayaan manusia. Lalu berikutnya bahwa psikologi merupakan perwujudan tingkah laku manusia. Paragraf dengan klasifikasi. Cara klasifikasi ada pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri tertentu. Lalu kata-kata ungkapan yang lazim digunakan yaitu dibagi menjadi, digolongkan menjadi, terbagi, dan sebagai mengklasifikasi. Contohnya seperti ini. Ya, di sini ada kata dapat dibagi menjadi 4 golongan. 4 golongannya apa aja? Nah, di situ ada, yaitu yang pertama periang, gembira, optimis, zakat, berupa. Jenis paragraf. Nah, ini kalau jenis paragraf biasanya yaitu karangan. Ya, pasti teman-teman tahu karangan ada berapa? Coba ingat-ingat. Masih ingat tidak? Karangan atau paragraf pasti ada 5. Ada argumentasi, deskripsi, narasi, eksposisi, dan persuasi. Pelajar apa bedanya sama yang tadi? Kalau yang tadi namanya pola pengembangan paragraf, ya. Sedangkan yang ini jenis-jenis paragraf, ya. Jangan disamakan. Jadi kalau pola pengembangan paragraf ada deduktif, induktif, analogi, perbandingan, sebab akibat, dan sebagainya. Nah, sedangkan jenis paragraf antara ini yang pertama paragraf argumentasi berisi yaitu gagasan berupa alasan untuk meyakinkan pembaca. Nah, ciri-ciri paragrafnya bersifat non-fiksi yaitu atau ilmiah, bertujuan meyakinkan orang lain bahwa apa yang dikemukakan merupakan kebenaran dan ditutup dengan kesimpulan. Sedangkan paragraf eksposisi, paragraf bertujuan untuk menjelaskan dan sebagainya, membaca agar mendapat gambaran dan yang sejelas-jelasnya.
Pak Ijar, apakah ada dalam penulisan skripsi paragraf argumentasi? Ada. Sering kita membuat suatu kalimat penulisan atau kutipan. Dalam penulisan ilmiah ada kutipan seperti ini, saya menurut. Nah, ya, menurut penelitian ini. Nah, itu kata pendapat, argumentasi. Ya, artinya seseorang memberikan pendapat tentang penjelasan kutipan itu, atau berkata dan lain sebagainya. Sedangkan eksposisi, apakah ada Pak Ijar? Ada dalam penulisan yang tadi kita bahas di awal, yaitu menjelaskan. Apa menjelaskan? Berarti definisi. Biasanya teori ini kalau eksposisi ini, ialah, adalah, merupakan, dan sebagainya. Ciri-cirinya adalah bersifat dan fiksi ilmiah, bertujuan menjelaskan, memaparkan. Nah, tadi saya katakan expose dari bahasa Inggrisnya, memaparkan atau menjelaskan. Deskripsi yaitu menggambarkan atau melukiskan. Artinya melukiskan pada saat kita sedang di lokasi atau saat ada di tempat, kita bisa mendeskripsikan atau melukiskan keadaan yang ada di sekitar situ. Bisa contoh, ruangan rumah ini terdiri dari ruang dapur, ruang tempat tidur, ruang tamu. Nah, itu menjelaskan deskripsi ruangan. Nah, berarti menggambarkan. Ciri-ciri paragrafnya melukiskan objek tertentu, orang, tempat, keindahan alam, dan sebagainya. Kayak tadi saya menjelaskan tempat tuh yang ruangan, agar pembaca seolah-olah melihat sendiri objek. Yang berikutnya persuasi. Persuasi itu ajakan atau imbauan, meyakinkan atau membujuk seseorang. Seperti apa Pak Ijar? Bertujuan mendorong, memengaruhi, dan membujuk pembaca menggunakan. Terakhir, suatu bentuk paragraf menceritakan serangkaian peristiwa yang disusun menurut acuan waktu. Seperti apa narasi? Suatu proses kejadian. Ya. Kejadian apa? Dalam penulisan ilmiah harus menjelaskan proses peristiwanya. Kenapa? Biasanya dijelaskan latar belakang nih kalau dalam penulisan ilmiah. Ya. Kalau skripsi, persuasi apakah ada Pak Ijar? Ada, tapi bukan mengajak. Mengajaknya adalah penulisan skripsi yang baik dan benar. Misalnya penelitian ini sangat bermanfaat karena masih ada penelitian-penelitian, artinya yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Nah, itu ajakan untuk orang membaca penelitian itu, boleh mengembangkan penelitiannya atau memperbaiki. Nah, itu sekilas seperti itu. Ciri-cirinya banyak nih di sini, ada tokoh, tempat, dan sebagainya, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada kata fiksi. Nah, jadi narasi itu ada fiksi dan non-fiksi. Apa maksudnya fiksi? Kalau fiksi adalah tidak nyata. Kalau non-fiksi adalah nyata. Ya, di sini ada kata non-fiksi. Makanya kalau Anda nonton sinetron ada cerita ini fiktif belaka, berarti itu adalah fiksi. Finish, tidak terasa materi sudah selesai. Alhamdulillah. Kalau ingin lebih jelas, lebih lengkap materinya, dibaca kembali materinya dan boleh menambahkan sumber lain di internet dan buku. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari penyampaian saya. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing bersama. Selesai. Terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap berkarya dalam bereksplorasi menulis skripsi dan cepat selesai skripsinya. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.